Studi kelayakan ruas jalan lingkar luar Gorontalo. Provinsi Gorontalo sebagai provinsi yang relatif baru berupaya melakukan pembangunan yang seoptimal mungkin pada berbagai bidang. Salah satu bidang pembangunan yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan yang berperan strategis dalam mengakomodasi pergerakan masyarakat dan komoditas, khususnya untuk menghubungkan kawasan strategis nasional, di antaranya Bandar Udara Jalaluddin menuju Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi. Kondisi lalu lintas pada ruas jalan dalam kota yang mulai padat dan dengan adanya rencana pengembangan sistem jaringan jalan bebas hambatan dari Sulawesi Tengah ke Molosipat dan Marisa, kemudian ruas Marisa ke Isimu dan juga ruas Isimu ke Manado melalui Atingola, maka pada saat sistem jaringan jalan bebas hambatan tersebut dilaksanakan, beban lalu lintas pada ruas jalan dalam kota akan semakin meningkat. Sekarang ini terdapat dua alternatif akses dari Bandar Udara Jalaluddin ke Kota Gorontalo, yaitu melalui jalan nasional yang melewati Jalan Trans Sulawesi, Jalan Raya Limboto, dan Jalan Andalas yang berada pada sisi utara Danau Limboto. Dan alternatif yang kedua melalui jalan provinsi, yaitu Jalan Isimu dan Jalan Batu Doa yang berada pada sisi selatan Danau Limboto. Peningkatan kapasitas kedua ruas jalan tersebut sudah sangat sulit untuk dilakukan terkait kondisi samping kiri dan kanan jalan yang sudah dipadati penduduk. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, maka pemerintah daerah Provinsi Gorontalo merencanakan pembangunan jalan lingkar luar Gorontalo atau Gorontalo Outer Ring Road. Pada tahun 2012 ini, pemerintah daerah Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo melakukan kegiatan studi kelayakan ruas jalan lingkar luar Gorontalo sebagai inisiasi langkah-langkah ke depan yang konkret, yaitu perencanaan teknis detail dan pelaksanaan pembangunannya. Pemilihan trase. Proses pemilihan trase didasarkan pada kondisi jaringan jalan dan kondisi tata guna lahan yang ada sekarang dan rencana pengembangannya yang diatur melalui RT/RW Provinsi, Kabupaten, dan Kota Gorontalo, serta kondisi topografi yang akan dilewati. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, kemudian diusulkan dua alternatif trase jalan lingkar luar Gorontalo. STA awal Jalan Lingkar Luar Gorontalo dimulai dari bundaran pada persimpangan Jalan Trans Sulawesi dengan Jalan Bandara dan berakhir di area Pelabuhan Feri Gorontalo. Jalan lingkar luar ini melewati 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Timbawa, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Limboto, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Tapa, Kecamatan Tilong Kabali, dan Kecamatan Kota Timur. Kedua alternatif trase jalan yang diusulkan tersebut menyusuri kaki-kaki gunung yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ladang, pesawahan, perkebunan, dan sebagai kawasan pemukiman penduduk. Selanjutnya, dilakukan analisis multi kriteria untuk menentukan trase yang paling optimal. Analisis multi kriteria meliputi tinjauan terhadap kemudahan pelaksanaan, biaya konstruksi, integrasi jaringan, dukungan terhadap rencana pengembangan, dampak terhadap kinerja jaringan transportasi, dan dampak lingkungan. Berdasarkan analisis multi kriteria, alternatif 1 merupakan alternatif trase yang lebih optimal dengan panjang total 45,3 km. Trase ini melewati area perkebunan sekitar 7 km, area tanah ladang sekitar 13 km, area semak belukar sekitar 22 km, area pesawahan sekitar 3 km, area pemukiman 5,25 hektar, sungai 8 lokasi, dan melewati daerah dengan kondisi topografi yang ekstrim sekitar 8,5 km. Pada daerah ini terdapat galian dalam dengan kedalaman sekitar 80 meter dan panjang sekitar 1,2 km. Selain galian dalam, pada daerah ini juga terdapat timbunan yang cukup tinggi,
yaitu sekitar 30 meter. Untuk lembah-lembah yang lebih dari 30 meter, konstruksi timbunan tidak bisa diterapkan lagi karena posisi kaki-kaki timbunan akan berada pada area pemukiman penduduk. Sebagai pengganti timbunan tinggi, pada area tersebut diperlukan 3 jembatan bentang panjang. Preliminary Design. Untuk mengakomodir pertumbuhan lalu lintas baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan untuk mengoptimalkan biaya konstruksi, pelaksanaan pembangunan Gorontalo Outer Ring Road dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal atau initial stage, lebar jalan direncanakan untuk mengakomodir pergerakan lalu lintas 4 lajur 2 arah. Sedangkan tahap akhir atau final stage, lebar jalan direncanakan untuk mengakomodir pergerakan lalu lintas 6 lajur 2 arah. Strategi pelebaran dilaksanakan ke arah dalam, sehingga kebutuhan ruang milik jalan dan lebar ROW sudah disiapkan pada tahap awal. Gorontalo Outer Ring Road dilengkapi dengan 4 simpang susun yang berfungsi sebagai on-off ramp untuk akses keluar dan masuk dari jalan lokal ke Ring Road atau sebaliknya. Untuk menambah ikon kota Gorontalo, jembatan-jembatan bentang panjang direncanakan dengan bentuk yang artistik berupa jembatan pelengkung baja pada STA 40 plus 300 dan 3 jembatan bentang panjang yang lainnya menggunakan balance cantilever, yaitu pada STA 41 plus 650, 43 plus 100, dan 44 plus 0. Contoh metode pelaksanaan konstruksi jembatan. Pelaksanaan pekerjaan jembatan dimulai dengan persiapan yang meliputi pembersihan lahan, mobilisasi, staking out, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan fondasi. Setelah pekerjaan fondasi selesai dikerjakan, dilanjutkan dengan pekerjaan pier dan abutment. Tahapan pekerjaan selanjutnya adalah struktur atas jembatan bentang pendekat. Pemasangan atau erection gelagar beton bisa menggunakan crane diangkat satu persatu atau menggunakan launching truss. Setelah semua gelagar terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan RC plate yang berfungsi sebagai backing. Dilanjutkan dengan pemasangan pembesian, kemudian dilakukan pengecoran deck slab jembatan. Pekerjaan selanjutnya adalah erection jembatan bentang utama, yaitu jembatan pelengkung baja atau Steel Solid Riptide Arch Bridge. Tahap pertama yang dilakukan adalah erection elemen-elemen jembatan bentang tepi atau side span, yang terdiri dari pelengkung belakang atau back arch, kolom-kolom, main girder, cross girder, dan stringer. Metode erection yang digunakan adalah temporary shoring. Setelah semua elemen jembatan terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan bondex yang berfungsi sebagai backing. Dilanjutkan dengan pemasangan pembesian dan pengecoran jembatan bentang tepi atau side span. Selama pekerjaan bentang tepi atau side span berlangsung, dalam waktu yang bersamaan dilakukan pemasangan temporary tower yang akan digunakan untuk penopang kabel.
Setelah semua segmen pelengkung terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan hanger, main girder, cross girder, dan stringer. Setelah kekuatan beton deck slab cukup, dilakukan pembongkaran temporary tower dan kabel. Tahap akhir dilakukan finishing seperti pengaspalan, marka, dan lain-lain. Dari sisi consumer surplus, manfaat pembangunan jalan lingkar luar Gorontalo ini sebagian besar bersumber pada penghematan biaya operasi kendaraan dan waktu perjalanan. Pembangunan jalan baru ini diharapkan dapat mengatasi gangguan pelayanan lalu lintas yang menghubungkan bandara, kawasan kota Gorontalo, dan pelabuhan. Dengan demikian, pembangunan jalan baru ini diprediksi dapat meningkatkan kecepatan rata-rata lalu lintas, sehingga biaya operasi kendaraan maupun waktu perjalanan dapat berkurang atau dihemat. Hasil pemodelan lalu lintas selama masa tinjauan menunjukkan bahwa pembangunan jalan lingkar luar ini akan meningkatkan rata-rata kecepatan lalu lintas dari 32 km per jam menjadi 54 km per jam pada tahun 2015. Angka tersebut cenderung kembali menurun seiring pertumbuhan lalu lintas. Sebagai catatan, penurunan kecepatan rata-rata yang dimaksud akan cenderung lebih parah tanpa pembangunan jalan lingkar luar ini. Pada sisi lain, pembangunan jalan lingkar luar ini juga memberikan manfaat dari peningkatan pertumbuhan pada sektor tertentu, misalnya pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan pariwisata, atau dikenal dengan pendekatan surplus produsen. Hasil analisis menunjukkan terjadi peningkatan produksi rata-rata sebesar 8% per tahun pada 5 tahun pertama, dan secara berturut-turut 5%, 3%, dan 2% untuk 5 tahun kedua, ketiga, dan keempat. Mengacu pada objek analisis berupa rencana pembangunan jalan lingkar yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, maka nilai manfaat kepada masyarakat menjadi pertimbangan utamanya selain biaya. Dengan demikian, rencana pembangunan jalan lingkar ini harus layak dari sisi ekonomi. Dalam konteks analisis kelayakan ekonomi, pada prinsipnya terdapat dua komponen utama yang diperhitungkan, yakni biaya dan manfaat. Estimasi biaya dibuat berdasarkan volume pekerjaan, harga estimasi dari berbagai macam bahan, dan pekerjaan yang dibutuhkan pada pembangunan jalan lingkar tersebut. Sedangkan estimasi manfaat dihitung dengan membandingkan kondisi tanpa proyek atau do nothing dan kondisi dengan proyek atau do something. Secara teknis, manfaat ekonomi tersebut dihitung dengan pendekatan consumer surplus dan producer surplus. Manfaat dengan pendekatan consumer surplus dihitung dari penghematan biaya operasi kendaraan atau BOK dan nilai waktu sebagai dampak positif yang diperoleh dari rencana pembangunan jalan lingkar. Sedangkan pendekatan producer surplus mengacu pada keadaan di mana perbaikan prasarana transportasi mengakibatkan peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan pariwisata. Selanjutnya, dengan memperhitungkan komponen biaya dan manfaat, baik dari pendekatan consumer surplus dan producer surplus. Dengan time horizon selama 30 tahun, dengan pendekatan consumer surplus diperoleh nilai IRR sebesar 19,38%. Selanjutnya, dengan pendekatan producer surplus diperoleh nilai IRR sebesar 22,45%. Nilai indikator kelayakan ekonomi tersebut, baik consumer surplus maupun producer surplus, menunjukkan manfaat ekonomi pembangunan jalan lingkar luar Gorontalo yang sangat signifikan bagi masyarakat dan menunjukkan bahwa secara ekonomi jalan lingkar luar Gorontalo tersebut layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Indikasi awal dampak lingkungan pada studi kelayakan ini merupakan referensi dan dokumen pendukung bagi pemrakarsa dalam penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek rencana pembangunan jalan lingkar luar Gorontalo dalam kerangka mengurangi dampak negatif proyek dan meningkatkan dampak positif proyek terhadap lingkungan di sekitar proyek.
Pada tahap prakonstruksi, kegiatan utama yang dilakukan adalah penetapan trase jalan lingkar luar. Dampak utama pada tahap ini diperiksa dari tanggapan aparat dan masyarakat terkait rencana pembangunan jalan dan manfaatnya bagi masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi yang telah dilakukan, dampak yang ada mengarah pada dampak positif, di mana baik dari sisi aparat maupun dari sisi masyarakat mengapresiasi dan memberi dukungan terhadap rencana pembangunan jalan tersebut. Pada tahap konstruksi, kegiatan utama yang dilakukan adalah pembuatan dan pengoperasian base camp, mobilisasi alat berat, mobilisasi tenaga kerja, dan pelaksanaan pembangunan jalan. Sebagai antisipasi, perlu dilakukan 1. Pemilihan lokasi base camp yang tidak mengganggu lingkungan dan mengembalikan ke kondisi semula setelah selesai. 2. Perencanaan jalur khusus mobilisasi alat berat dan material. 3. Mengikut sertakan tenaga lokal dalam pembangunan. 4. Penyusunan jadwal kerja. Dan 5. Pemasangan rambu-rambu bagi pengguna jalan untuk meminimasi gangguan. Pada tahap pasca konstruksi, kegiatan utama yang dilakukan adalah pengoperasian jalan lingkar luar Gorontalo. Pada tahap ini, kegiatan difokuskan pada pemasangan rambu-rambu yang memadai untuk kepentingan operasional dan keselamatan lalu lintas, serta kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala yang diatur sedemikian rupa untuk memaksimalkan pelayanan dan meminimasi gangguan pada lalu lintas. Demikianlah gambaran umum kegiatan Feasibility Study Gorontalo Outer Ring Road atau studi kelayakan ruas jalan lingkar luar Gorontalo. Kami atas nama konsultan perencana PT Maratama Cipta Mandiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami.